Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa sallallahu wa salamu ala ar-raufir rahim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik, minal mutazawwirina fik, minal mutabadhirina fik, wa minal mutajalisina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir, harapan kami dan husnuzon kami yang hadir ini adalah orang-orang cerdas, cerdas cinta, seperti halnya orang cerdas kesehatan. Kalau orang tidak cerdas kesehatan itu pergi ke dokter gigi hanya waktu sakit gigi. Tapi yang cerdas kesehatan, dia akan mengontrol giginya supaya sebelum sakit gigi sudah terawat. Kalau sudah terlanjur karangnya menebal, lain-lainnya sudah digerogoti oleh penyakit-penyakit gigi, maka gigi akan rontok, jatuh, atau bahkan mungkin dicabut. Maka di saat ada seruan dalam sebuah seminar atau diskusi tentang keharmonisan rumah tangga, bukan berarti yang datang itu rumah tangganya bermasalah. Jangan sampai ini, karena sampai ada yang ngomong, wah ini yang datang adalah bermasalah. Oh tidak. Akan tapi ini orang cerdas, sebelum sakit gigi dia pergi ke dokter gigi, diperiksakan dulu giginya. Ya, supaya begitu, jangan sampai lirik-lirik ini pasti punya masalah apa ini, tanya saya enggak. Ini orang sehat semuanya, biar tidak sakit gigi. Begitu saja dalam urusan cinta mencintai. Ada semula orang itu hidup rumah tangga dengan harapan tumbuhnya cinta. Dan memang ada cinta pada mula-mula di pernikahannya. Dan memang kita tidak kukuhkan, tidak kukuhkan cinta sebelum pernikahan. Sebab kaidah yang benar adalah bangunlah cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Jadi membangun pernikahan, kemudian setelah itu kita membangun cinta. Sehingga sebelum menikah, pasti pasangan kita adalah orang yang layak kita cintai, biarpun belum jatuh cinta. Baru setelah itu kita bangun cinta di atas pernikahan. Nah, kadang cinta itu memang ada, benih-benih cinta itu ada, atau bahkan pernah subur juga dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi tiba-tiba cinta itu terkikis perlahan demi perlahan, sehingga seorang ibu punya anak 4 pun berkata, aku bertahan dengan dia hanya karena anakku ya, bukan karena aku punya cinta kepadanya. Dalam hati saya, alangkah bodohnya orang hidup dengan orang lain yang setiap hari dia harus keluar energi dan segalanya, tapi tanpa cinta. Alangkah bodohnya, alangkah capeknya di saat dia harus menanak nasi untuk suami yang tidak ia cintai. Alangkah capeknya kalau dia harus menyucikan baju untuk suami yang tidak dicintai. Maka untuk tidak menjadi orang bodoh, belajar bagaimana mencintai. Dan untuk bagaimana mencintai, ada hubungannya bagaimana kita memahami pasangan di dalam mencintai. Baik. Jadi pada dasarnya insya Allah rumah tangga itu ada benih cinta.
Akan tapi karena tidak pandainya orang di dalam merawat benih cinta tersebut, benih cinta akhirnya kering bahkan mati. Lalu bagaimana benih cinta yang sudah ada ini bisa terawat, subur? Mustahil nggak ada benih cinta. Ada benih cinta. Kita tidak bicara tentang syahwat, wahai hamba Allah. Jangan disamakan cinta dengan syahwat. Ada orang cinta tanpa syahwat, ada syahwat tanpa cinta. Hanya suami istri kadang memang ada syahwat dibarengi dengan cinta. Dan alangkah indahnya syahwat yang dibarengi dengan cinta yang halal. Sebab ada orang mencintai tanpa syahwat. Kisah cinta sahabat dengan sahabat, ibu anak. Ada syahwat tanpa cinta. Na'udzubillah, mereka yang menjajakan diri, menjual dirinya adalah syahwat tanpa cinta. Mereka cari kepuasan syahwat tanpa cinta. Biarpun kadang bahasanya menjual cinta, cinta tidak dijual seperti itu. Tapi dalam rumah tangga umumnya adalah ada cinta, di situ ada syahwat. Maka jangan disamakan antara syahwat dengan cinta. Artinya biarpun sudah tidak ada syahwat, bukan berarti tidak ada cinta. Karena cinta bukan syahwat, syahwat bukan cinta. Ini harus bedakan. Nah, benih cinta itu ada selagi kita tahu bahwasanya pasangan kita adalah umat Nabi Muhammad. Apakah kurang cukup? Sehingga dalam rumah tangga pun kalau seandainya orang berkata, aku sudah tidak bisa mencintainya. Betul. Sebagai suami, sebagai istri. Sebetulnya apa? Syahwatmu yang sudah tidak ada. Tapi cinta nggak boleh hilang karena dia umat Nabi Muhammad. Sehingga ada muncul kasih sayang. Masih ada sisa. Tidak ada cinta tapi ada kasih sayang. Sehingga orang bisa menjalani hidup tanpa cinta yang selama ini yang identik dengan syahwat, tapi dia menjalani hidup dengan kasih sayang. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Dan sebetulnya dengan dia memperlakukan pasangannya dengan ajaran Nabi, dengan kasih dan sayang dari yang semula cinta itu sudah tidak ada, maka dengan kasih sayang akan tumbuh kembali cinta yang dulu pernah ada, tersirami dengan kasih sayang yang ia berikan. Seorang mungkin tidak pernah mencintai dia, cuman dia memperlakukan baik orang tersebut. Dia tidak punya cinta, tapi dia berlakukan baik. Aku tidak mencintaimu, tapi aku berbuat baik kepadamu. Apa reaksi daripada kebaikan yang kita lakukan? Dia memberikan kebaikan. Di saat dia memberikan kebaikan, otomatis di situ akan tumbuh cinta. Kebiasaan baik yang kita berikan, seperti pepatah Inggris, waiting traditional jalanan soko kulino. Itu bahasa Inggris tuh kan. Orang Inggris bacanya bahasa waiting. Waiting traisen jularan. Jadi dari biasa kita memberikan kebaikan kepada orang, maka semua manusia dia senang diperlakukan dengan baik. Semua manusia ingin diperlakukan dengan baik. Di saat kita memberikan kebaikan kepada pasangan kita, maka disitulah akan ada reaksi balik yang baik, yang positif. Maka reaksi balik yang positif itulah yang akhirnya menumbuhkan cinta di hati kita. Ada hal yang mungkin salah kita menjalani gini. Selama ini itu kita itu berpikir agar pasangan kita mencintai kita. Sehingga kalau datang kepada ustadz, ulama, kiai minta tolong doain agar suamiku cinta sama saya atau istriku cinta sama saya. Itu rata-rata seperti itu. Bahkan kalau perlu dapat ilmu apalah, pelet syar'i, enggak ada ilmu pelet syar'i. Nah, saya punya ilmu pelet syar'inya, di ujung ini ada pelet syar'i. Sampai maksudnya apa? Biar pasangannya mencintainya. Itu menunjukkan dia tidak cerdas cinta dia. Tidak cerdas cinta. Pahami? Pokoknya kalau Anda termasuk golongan ini, Anda tidak cerdas cinta, Anda pun tidak akan ketemu keindahan itu. Kalau yang Anda damba adalah bagaimana pasanganmu mencintaimu, tidak akan menemukan kebahagiaan dan keindahan. Karena keindahan bukan di saat orang itu mencintaimu, tapi di saat engkau mencintainya. Ini makna yang sering terlupakan. Bukan dia mencintaiku, tapi di saat aku mencintainya. Keindahan di saat aku mencintainya.
Sehingga doa kita pun kan sering salah, ya Allah semoga suamiku, doanya ya Allah semoga dia cinta kepadaku, bukan kenapa kita tidak pernah menata hati kita agar aku mencintainya. Aku kalau sudah mencintainya enak. Dia tidak mencintaiku, dia yang capek. Imam Syafi'i marah ditanya, pernah menyandungkan syair wa aktsarun nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala. Orang pada berkata kalau mencintai perempuan itu adalah malapetaka. Dijawab oleh Imam Syafi'i, walaysa hubbun nisa'i jahda. Tidak, mencintai wanita bukan malapetaka. Walakinnal jahdul bala kurubu man la tuhibbu jahdul bala'i. Akan tapi malapetaka adalah jika engkau duduk dengan orang yang engkau tidak cinta kepadanya. Capek. Biarpun seorang suami sangat mencintai sang istri, istri nggak cinta, duduk sama suami enak. Anda paham dulu makna ini. Jadi apa yang perlu kita hadirkan saat ini? Gimana kita terus berusaha untuk menumbuhkan cinta. Nah, untuk menumbuhkan cinta ini kan di hati kita. Bagaimana agar benih cinta yang mula-mula ada ini tidak gampang terkikis? Kalau jangan mengikis benih cinta yang ada di pasangan, jelas kamu harus benar dengan dia. Kalau bahasa sederhana, hikmah inspirasi cinta yang terakhir yang kami tulis adalah suburkan benih cinta yang pernah engkau tanam dengan kebaikan-kebaikan yang kau berikan. Jadi benih cinta itu akan tumbuh, benih cinta yang kau tanam di hatinya itu akan subur dengan kebaikan yang kau berikan. Maka sesungguhnya kalau ada seorang pasangan tidak baik dengan pasangannya, sering ngikis benih cinta itu akan matikannya. Itu kita tidak bahas masalah ini. Tapi aku loh sekarang perlunya aku mencintai. Jangan ya. Sebenarnya kita akan fokus pada masalah dalam mencintai itu bukan egois. Ego itu tidak ada cinta setelah itu. Cinta itu kan memberi, cinta itu berbuat baik, cinta itu memberi. Cinta itu memberi, bukan mengambil. Cinta itu bukan egois. Jadi kalau orang tahu makna cinta, cinta itu memberi. Kalau ternyata di saat dia mencintai diberi, tentu keindahan di balik pemberian, diberi kasih sayang, diberi perhatian, diberi. Sehingga cinta di dalam hati ini kadang nggak menanti pemberian. Seorang ibu sangat cinta kepada anaknya. Masih kecil, apa yang bisa diberikan oleh anak kecil? Nggak ada balasan, balasannya nanti. Apakah di saat tua atau akhirat? Nah kita pun bisa merindukan balasan nanti saat aku berbuat baik kepada seseorang. Cinta itu memberi, ingat, cinta itu memberi, bukan mengambil. Nah karena cinta itu memberi, aku bisa memberikan kebaikan, ada cinta. Sehingga yang perlu kita hadirkan adalah bagaimana agar cinta kita tidak gampang terkikis oleh perilaku pasangan kita. Apapun yang dilakukan agar pasangan kita tidak, agar cinta di hati kita tidak terkikis. Sebenarnya sama sebaliknya. Sebab kalau sebaliknya itu bicara egois. Sebab kalau bicara cinta kita mulai diri kita sendiri. Jadi gini, bagaimana cinta yang ada di hatiku ini semakin subur, maka aku akan aku jaga cinta di hatiku ini agar tidak gampang terkikis. Oleh apa? Oleh kata kasar pasanganku barangkali. Sebab namanya pasangan kita sama seperti kita manusia. Pasti ada kesalahan suatu ketika nanti, dia manusia. Kita tidak, kalau kita ingin menikah dengan manusia yang tidak pernah punya salah, sampai mati tidak akan menikah kita. Pasangan kita tentu ada kesalahannya, ada saat-saat berubah keadaannya. Kadang marah di sana dibawa ke tempat kita, pasti ada dalam rumah tangga. Cuman Anda bisa memahami, coba kalau Anda begitu paham dengan pasangan Anda, apapun yang terjadi, amarah dia tidak akan berubah cinta Anda. Anda ngerti, oh dia sakit gigi sepertinya, kan gitu. Karena dia tahu, contoh, sakit gigi dia marah-marah kepadaku. Karena dia memahami pasangan kita. Kita paham. Jadi penting sekali kita memahami pasangan itu. Jangan egois bercinta itu. Egois bukan cinta. Egois memangkas cinta. Egois tidak ada cinta. Egois menghabiskan cinta. Makanya kalau ada seorang dalam hidup rumah tangga egois, nggak akan subur itu cinta. Akan tapi jika pasangan itu
berpikir bagaimana menyenangkan pasangan, memberi pasangan, itulah cinta. Itulah kaidah cinta yang dipegang oleh seorang wanita terbaik di dunia dan di akhirat, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di saat ditanya, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad, waktu itu belum jadi nabi. Tapi dia sudah ngerti prinsip cinta dia. Beliau menjawab, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad, tapi yang aku pikirkan, bagaimana Muhammad senang dengan aku. Kalimat sederhana, cerdas. Bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Itu artinya apa? Memangkas ego. Memangkas ego. Coba aja, semua problem rumah tangga karena egois. Egois. Oke, kita dimarahi oleh pasangan kita. Wajar, manusia, dia marah. Dan mungkin dia sudah salah marah pada kita. Oke, apakah kita harus membalas? Tentu tidak. Kita ngerti itu adalah orang yang aku cintai dan harus aku cintai. Kalaupun dia mencoba memangkas cinta di hatiku, tidak, nggak boleh. Perilakunya nggak baik, nggak boleh. Aku izinkan memangkas cintaku, tidak. Maka seseorang yang cerdas jangan membalas emosinya dia. Anda mungkin bertahan dengan diam. Mungkin Anda pergi sejenak meninggalkan tempat tersebut, takut semakin seru konfliknya. Ada saat-saat tertentu, coba. Di saat Anda, mohon maaf, semoga Anda tidak ada masalah. Jika Anda punya konflik dengan pasangan, lalu sudah mulai ada yang mengangkat suara, harus Anda berani menurunkan suara dan Anda diam. Pasti, nggak boleh tidak. Biarpun Anda dalam posisi yang benar. Hilangkan ego. Itu untuk menjaga cinta Anda. Oh, aduh, nyelekit suamiku, maka Allah. Jangan dibalas. Anda jangan membalas. Anda tahan dulu. Karena kan kalau kita balas, dia itu lagi menyala apinya. Jangan ditiup, akan semakin kuat api itu. Biasakan Anda diam sejenak, maaf. Kemudian setelah itu Anda memulai dengan minta maaf. Berat memang, tapi justru untuk memadamkan apinya agar tidak membakar hatimu sampai hangus itu cinta. Nah ini, pastikan itulah. Jadi ego sebetulnya. Yang selama ini meruntuhkan egois. Ini kebanyakan banyak adik-adik putri ya. Masya Allah. Baik, saya buat contoh saja. Wanita, ada pertanyaan, bagaimana ada seorang wanita menjadi wanita karir? Sebuah pertanyaan, ada hubungan dengan masalah ini. Boleh Anda menjadi wanita karir, tapi dengan syarat 5. Kalau sudah sering ingin bertanya, ya mesti sudah hafal. 5, diantaranya apa? Izin dari suamimu, pekerjaannya halal, tempatnya terhormat, tidak mengganggu kewajiban khususmu. Yang kelima, justru yang kelima terpenting, tidak menjadikan dirimu sombong, alias tidak menyuburkan ego. Ego itu kan sombong aku. Sebab wanita itu lembut. Wanita itu lembut. Lembut bisa jadi identik dengan lemah di saat dia sedikit punya sesuatu.